الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام الشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ومثواه، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sudut pandang Islam, gempa atau zalzalah itu adalah hal yang pasti terjadi di atas muka bumi. Pandangan syariat sendiri mengenai zalzalah dikaitkan dengan hal-hal itu banyak sekali, ibadallah. Di antaranya klimaksnya nanti, akhirnya nanti ketika kiamat itu terjadi, maka gempa paling besar yang tidak pernah terjadi, gempa tersebut itu akan terjadi. Sebagaimana Allah firmankan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha." Ketika nanti bumi digoncang dan keluar semua isi-isinya, ibadallah, maka manusia saat itu saling berbicara, kaget mereka. Oh, ini ternyata benar apa yang dikatakan oleh Allah. Ternyata benar terus. Tapi saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, ibadallah. Bahkan juga gempa itu dikaitkan di dalam syariat dengan turunnya Imam Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Al-Mahdi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Mahdi atau Imam Mahdi ini diturunkan ke muka bumi terkecuali fitnah begitu banyak sehingga manusia itu sulit untuk selamat daripada fitnah tersebut. Sehingga kata Nabi, di saat itu manusia hanya terbagi dua. Satu adalah manusia yang berbuat zalim, yang kedua adalah manusia yang dizalimi. Maka ketika kalian di zaman itu mengalami, maka berusahalah menjadi orang yang dizalimi, jangan menjadi orang yang menzalimi. Dan ulama ahli hadis sepakat, fitnah ini, firqah, perbedaan dan lain-lain, untuk tanda keluarnya Imam Mahdi ini tidaklah terjadi kepada umat Islam saja, enggak. Itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikannya ikhtilaf 'alan nas. Perbedaan terjadi kepada manusia umum. Yahudinya akan pecah, Nasraninya akan pecah, Islamnya akan pecah, ibadallah. Dan ketika itu terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan wazzalazil, dan akan banyaknya terjadi gempa-gempa saat itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika gempa-gempa itu sudah banyak terjadi dan sering terjadinya di atas muka bumi, maka ketika itu terjadi pula fitnah yang begitu dahsyat, perpecahan dan lain-lain. Pembunuhan begitu gampang terjadi di pinggir jalan, orang dibunuh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir zaman
manusia membunuh saudaranya seperti dia meminum air dalam keadaan dahaga atau haus yang luar biasa. Tidak ada rasa salah, justru gembira, justru senang, justru bangga dan lain-lain ibadallah. Maka ketika itu terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan turunlah atas kalian Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ibadallah. Kemudian syariat pun melihat ketika gempa zalzalah, gempa ini terjadi ibadallah, itu ternyata adalah sebuah teguran menjadi sebagian manusia dan azab kepada sebagian manusia, juga itu menjadi sebuah kasih sayang bagi sebagian manusia. Bagaimana satu hal bisa menjadi 3 tujuan dari Allah, itu tergantung bagaimana manusia yang mendapatkan atau yang merasakan atau yang mengalami kepada zalzalah tersebut. Perumpamaan ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan muncul dan banyaknya zalzalah itu terjadi, kata Nabi, di antaranya itu ketika orang-orang yang ada dalam hak, orang-orang yang ada dalam benar, orang-orang yang ada dalam keadaan mengikuti syariat Nabi, tapi mereka tatkala melihat batil dijalankan, tatkala melihat maksiat dibiarkan, mereka itu diam ibadallah. Maka sukutul ulama wa sukutu ahlil haq, diamnya seorang ulama dan diamnya orang yang ada dalam benar terhadap orang-orang batil, itu pun sama mengundang musibah dan bencana ibadallah. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya bencana dan musibah akan muncul begitu banyak ketika 3 perkara terjadi dalam riwayat yang ini. Karena riwayatnya banyak ibadallah. Dan riwayat yang ini menyampaikan ketika 3 perkara ini terjadi dan orang-orang yang memahami bahwa 3 perkara ini salah, mereka diam, maka saat itu bala bencana akan diturunkan oleh Allah. Dan yang menakutkannya, mengkhawatirkannya, sebagaimana dalam firman Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, ketika bencana itu terjadi, tidak khusus orang-orang zalimnya saja, namun orang baik pun akan kena ibadallah. Tapi kita melihat dalam riwayat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara ini sering terjadi sudah. Huru-hara, gempa, musibah akan kerap terjadi, akan sering terjadi. Yang pertama adalah al-mughanniyat. Banyaknya perempuan-perempuan yang nyanyi di panggung-panggung. Banyaknya wanita-wanita yang membuka aurat di atas panggung. Mereka bernyanyi, mereka melantunkan lagu-lagu yang mengundang syahwat. Mereka menampilkan pakaian-pakaian yang mengundang syahwat dan hawa nafsu. Mereka menjalankan sebuah hal-hal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika ini terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang benar pun diam, maka saat itu bala bencana akan datang bertubi-tubi ibadallah. Coba Anda buka akalnya, buka hatinya, apa manfaatnya itu semua. Bahkan ada yang lebih dahsyatnya lagi ibadallah, ada yang lebih buruknya lagi ibadallah, saudara kita sendiri ibadallah. Mereka justru melakukan hal-hal seperti itu di dalam acara-acara mulia, acara-acara yang suci, seperti peringatan Nabi. Ada orang-orang khusus, ada oknum-oknum kiai, oknum-oknum ulama. Acara yang begitu mulia, acara yang begitu benarnya sesuai dengan hadis sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat, namun itu dikotori ibadallah. Dipanggillah mughanniyat, penyanyi-penyanyi perempuan untuk bernyanyi di atas panggung ibadallah. Tertera tulisan di belakangnya peringatan Maulid Nabi, tapi diisinya ibadallah mughanniyat, wanita-wanita yang bernyanyi. Seksinya mereka, auratnya dibukakan, goyang, joget dan lain-lain. Ini yang mengundang musibah ibadallah. Kalau kita diam, ya kita pun sama. Jangan pernah kita berpikir bahwa musibah bencana hanya terjadi di kampung orang, di kota orang, kabupaten mereka. Di kita tidak, nggak bisa begitu ibadallah. Mungkin besok lusa terjadi di tempat kita kalau kita masih tetap ngeyel,
gak pernah mau mendengar apa yang Allah nasihatkan kepada kita. Allah sudah berfirman, walau fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Andaikan manusia itu menjalankan ma yu'aduna bihi, kepada perkara yang sudah dinasihatkan oleh Allah untuk mereka, lakana khairan lahum, pasti itu yang terbaik untuk mereka. Andaikan manusia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, lakana khairan lahum, pasti itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik ibadallah. Maka tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh siapapun dari kalangan sahabat Nabi untuk selamatnya kita dari fitnah, dari bencana, dari musibah, terkecuali selalu Nabi menjawab, al-amalu salih, amal soleh perbanyak, qiraatul Qur'annya perbanyak, i'tikaf di masjidnya perbanyak, sholat berjamaahnya kuatkan. Itu yang selalu diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah tidak begitu ibadallah. Mungkin ada di antara kita yang ke masjidnya rajin, i'tikafnya rajin, tapi ketika ada acara-acara keluarga, baik pernikahan atau semacamnya, justru al-mughanniyat ditampilkan. Penyanyi-penyanyi wanita yang berpakaian seksi dihadirkan. Apakah itu bukan sebuah dosa? Mending kalau cuma dosa saja untuk dia pribadi. Tidak, ini mengundang bala dan bencana untuk seluruh negeri ibadallah. Gak bisa begitu. Al-mughanniyat. Yang kedua kata Nabi SAW adalah laki-laki yang berjoget seperti perempuan. Akan hadir kepada zaman kalian laki-laki joget seperti kalian, seperti perempuan. Kalau laki-laki sudah hadir joget nyanyi yang diharamkan oleh Allah, maka sudah barang pasti itu pun sama, mengundang musibah dan adab begitu cepat. Dan yang ketiga dalam riwayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syurbul khamr. Mabukan ini bebas. Obat-obatan untuk mabuk ini dibebaskan. Anak-anak sekolah kita jadi korban, putra-putri kita jadi korban. Ulah mereka yang mencari dunia dengan cara yang merusak, dengan cara yang dibenci oleh Allah. Bahkan ternyata hal itu ketika sampai ke tangan oknum pun bukan dibersihkan, malah oknumlah yang menjadi bandar besarnya ibadallah. Bagaimana coba ibadallah kita bayangkan? Kalau bukan kita mulai dari diri kita dengan cara ibadah kita giatkan, anak cucu kita tekankan untuk ibadah kepada Allah, keimanan mereka kita tingkatkan agar iman mereka kuat terhadap Allah, maka mau mulai dari siapa lagi ibadallah? Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang dijamin oleh Allah bakalan aman, selamat, itu cuma satu ibadallah. Nggak ada lagi. Firman-Nya yang mengatakan ibadallah. Nggak ada lagi dan tidak bisa ditawar-menawar lagi. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbithu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Jadi nggak ada lagi ibadallah. Maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gak mungkin Allah akan menghancurkan manusia, kotaknya, kampungnya kalau mereka masih istighfar kepada Allah. Gak mungkin ibadallah. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah zalim sekecil apapun kepada manusia. Walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Namun manusialah, kitalah yang zalim kepada diri kita sendiri ibadallah. Namun siapa di antara kita yang khusyuk? Ketika kita zalim terhadap diri kita, minimal kita mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang fokus membaca doa tersebut? Kita minta ampun kepada Allah atas kezaliman yang kita lakukan untuk diri kita. Untuk diri kita ini ibadallah. Makanya ibadallah, musibah pun, bencana pun tetap akan terjadi kepada orang-orang yang beriman dan ahli ibadah.
sebagai kasih sayang. Bagaimana bisa bencana terjadi kepada orang yang beriman menjadi kasih sayang? Bisa, ibadah Allah. Mana yang menjadi bukti? Yang menjadi bukti adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat dari Allah kepada kita. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang-orang yang mati tertimpa musibah, baik dengan reruntuhan atau dengan gempa, longsor, akhirnya tertimbun, maka mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Kalau kita ditanya apa sih artinya mati syahid? Kenapa kok orang sampai ingin mati syahid? Apa sih mati syahid? Mati syahid itu adalah kematian yang nyawanya orang tersebut tashhadu makanahu wa manzilatahu fil jannah. Syahid dari pengertian syahida yashhadu artinya menyaksikan. Kenapa mayat itu dikatakan matinya syahid? Li'anna ruhahu tashhadu makanahu wa manzilatahu fil jannah, karena nyawanya orang yang mati tersebut sebelum diangkat oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, nyawa tersebut telah menyaksikan tempatnya dan gedungnya, tempat tinggalnya kelak di dalam surga. Makanya dikatakan syahid li'anna ruhahu tashhad makanahu fil jannah, menyaksikan tempatnya di dalam surga, ibadah Allah. Jadi jangan pernah Anda mengira orang yang tertimbun itu mereka matinya jelek. Tidak, mereka mati syahid, ibadah Allah. Justru yang harus banyak bertanya kita matinya bagaimana, ibadah Allah? Apakah mati kita sedang baik? Apakah mati kita syahid? Allahu a'lam bishawab. Namun Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya, kata Nabi, kullun nas mata ala ma 'asha alaih wa yuhsyar ala ma mata alaih. Setiap manusia itu akan mati dalam kebiasaan yang dia perbuat semasa hidupnya. Apa yang dia sering buat semasa hidupnya, baikkah atau burukkah? Maka jawaban kebiasaan kita itu menjadi jawaban mati kita. Bagaimana matinya kita? Apa kebiasaanmu? Ketika kebiasaanmu menzalimi orang lain, maka tidak menutup kemungkinan matimu dalam keadaan menzalimi orang lain. Dan kita orang-orang yang beriman pasti berharap wafat kita husnul khatimah. Semua pasti berharap wafat kita dalam keadaan baik. Bahkan pasti di antara kita ada yang bermimpi wafatnya dalam keadaan sujud kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ibadah Allah, lihatlah dialognya Nabi Musa alaihi salam dengan Rabbul Alamin Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan berzikir kepadamu. Kata Allah, wahai Musa, apabila engkau ingin meninggal dalam keadaan berzikir kepadaku, maka engkau selalulah berzikir kepadaku. Niscaya engkau akan mati dalam keadaan berzikir kepadaku. Maka engkau biasakanlah. Jadi ibadah Allah, kita tanya diri kita mau mati sedang apa? Inginnya seperti apa? Biasakan, silahkan. Ketika kita ingin mati kita dalam keadaan membaca Al-Quran, maka rutinkan, dawamkan membaca Al-Quran. Ketika i'tikaf, ketika berbuat baik, ketika menggembirakan orang lain, apa yang kita harapkan dari matinya kita? Siapkan dari sekarang, ibadah Allah. Biasakan hal tersebut agar kita mendapatkan jaminan dari Allah bahwa kita akan mati dalam keadaan apa yang kita biasakan. Dan Nabi pun sudah mengatakan manusia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia matinya. Makanya ketika orang-orang mati dalam keadaan ibadah haji, dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan mereka akan dibangkitkan di yaumil qiyamah mulabbiya. Dalam riwayat yang lain mulabbida, artinya mereka bangkit di kuburannya mereka dalam mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa dia dibangkitkan ketika itu? Karena matinya ketika dia haji. Makanya na'udzubillah min dzalik, andaikan ada orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang terburuk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah bimbing kita di sisa umur kita ini, Allah, dengan hidayahnya dan taufiknya. Dan Allah gerakkan diri kita, keluarga kita untuk cinta terhadap Al-Quran,
untuk cinta kepada masjid, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah tanamkan itu di dalam hati dan sanubari kita. Dan semoga kecintaan kita kepada Allah menjadi kecintaan yang mengalahkan kecintaan kita terhadap selain Allah. Baik itu harta kita, keluarga kita, dan lain-lain. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.